Kalau misalnya diundur terus ya, tapi kalau diundur terus dengan ketidakhadiran daripada tergugat bisa merugikan tergugat. Iya. Karena tidak hadir dianggap menyetujui gitu. Iya. Tanggal 1 Juli tergugatnya hadir, tapi hakimnya sakit gitu. Batal lagi. Batal lagi. Pak Susno, mestinya kan Senin kemarin itu ada sidang pra-peradilan di, Pengadilan Negeri Bandung ya, yang Ya, harusnya kita saksikan, tapi ternyata ditunda karena ketidakhadiran para penyidik. tergugatnya ya. Ya, tergugatnya. Itu kenapa sih, Pak? Apa artinya, Pak? Nah, ini kan kita mengintip peluang ya. Apa Iya. artinya? Ini bisa strategi ya. Bisa strategi mengundur waktu. Dan ini dilakukan oleh banyak tergugat ya. Bukan hanya Polri aja, Kejaksaan pun demikian, KPK pun demikian. Dari awal saya sudah menduga bahwa nampaknya ini akan diundur. Dan diundurnya kan 1 minggu. Iya. Kenapa nggak diundur 1 hari gitu? Nah ini bisa juga sebagai strategi mengulur waktu supaya sidang perkara pokok lebih dulu dari pra-peradilan sehingga pra-peradilan gugur. Nah, tetapi pertaruhannya adalah marwah ya, nama baik Polri. Mestinya kalau sudah lengkap alat bukti kenapa harus tidak hadir. Iya. Nah, ini kita bisa juga menduga-duga tentang ending atau putusan dari pra-peradilan ini apa? Apa dikabulkan atau ditolak? Nah, ini cara untuk supaya tidak dikabulkan, gugur dengan sendirinya yaitu dengan mengundur. Yang kedua, bisa juga gugatan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim. Nah, mengapa ditolak? Bisa saja dengan alasan misalnya pokok perkaranya tidak akan disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung karena wilayah hukum terjadinya kejahatan yang disangkakan pada Peggy adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Cirebon. Jadi salah alamat gitu. Ya namanya kalau mau digugurkan bisa saja ya. Sebabnya kalau misalnya dengan pertimbangan alat bukti cukup tidak cukup, itu susah mendesainnya, ya bisa dengan cara begini. Dengan cara ditunda. Nah, bisa saja misalnya nanti sidang ke depan tidak hadir lagi gitu Polrinya karena alasan 1 Juli ya tanggal 1 hari ulang tahun. Wah. Tapi merugikan polisi. Kalau tidak hadir 2 kali, sidang tetap jalan, maka dengan tidak menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maka dianggap menyetujui. Bisa kalah nanti penyidiknya. Tapi apa namanya? Itu namanya strategi. Ya, kayak orang main bola lah gitu kan. Berarti Pak, kalau dengan strategi, misalnya kita anggap ini strategi lah ya gitu. Mm-mm. Kira-kira bisa nggak sih Pak ditebak atau diintip hasil akhirnya ini nanti akan seperti Ya, hasil apa? akhirnya kalau misalnya diundur terus ya, tapi kalau diundur terus dengan ketidakhadiran daripada tergugat bisa merugikan tergugat Ya. karena tidak hadir dianggap menyetujui gitu. Ya. Nah, bisa saja nanti yang kedua misalnya tanggal 1 Juli tergugatnya hadir, tapi hakimnya sakit gitu. Batal lagi. Batal lagi. Lah, batal-batal lama-lama perkara ini dikembalikan kepada jaksa dengan P21. Jaksa cepat membuat surat dakwaan, kemudian disidangkan materi perkara pokok, maka pra-peradilan gugur. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita tidak berharap aparat penegak hukum kita bermain demikian. Kita berharap aparat penegak hukum kita fair. Nah, contohnya tadi, misalnya saya katakan lagi, wah hakimnya, wah kata hakim ini bukan wilayah hukum saya, Ya. gugatannya salah alamat, harus ke Pengadilan Negeri Cirebon. Bisa juga, 1000 cara gitu. Tapi alangkah bagusnya dan kita berharap semua aparat penegak hukum kita fair gitu, disidangkan betul, sehingga alat bukti penangkapan, penahanan, dan pentersangkaan Peggy terbuka kepada publik. Dan masing-masing pihak tidak mencari menang, tapi mencari kebenaran. Oh, yang benar yang ini, itulah yang harus dimenangkan. Karena apa? Negara itu tidak punya tujuan untuk menyiksa rakyatnya. Tapi pengadilan, aparat penegak hukum dibentuk oleh rakyat Indonesia selaku pemilik negara ini untuk memberikan rasa adil dengan menegakkan kebenaran. Nah, ini yang harus dipegang. Dari penjelasan Bapak tadi, maaf kalau saya salah ya Ya, Pak. Jadi saya merasa sepertinya
sidang pra-peradilan ini tidak terlalu penting Ya atau penting penting? sekali, karena sidang pra-peradilan ini kan untuk menguji ya, menguji apakah upaya paksa, penangkapan, penahanan, penjadian tersangka, penyitaan, penuntutan dan sebagainya itu dari Polri ataupun dari jaksa penuntut umum sudah benar apa tidak. Tapi kuncinya tetap ada di hakim, karena hakimnya tunggal ya. Ya, Jadi kita mohon hakimnya clear and clean, bijaksana, adil, bersih. Sehingga yang menang adalah kebenaran untuk keadilan. Karena kalau misalnya kita melihat perkara Peggy, ya kalau melihat ya, ya, tapi saya melihat dari luar ya, berdasarkan alat bukti yang ditampakkan oleh pihak Polri melalui kadip hukumnya, dia kan hanya berpegang pada saksi gitu. ya. Nah, saksi A, saksi B, saksi C. 1000 saksi pun bukanlah alat bukti, ya, gugur ya. Apalagi kalau saksinya saling bertentangan, apalagi saksinya sebagian sudah mencabut, lemah. Maka harus didukung alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? Pisem tidak bisa, karena Pisem tidak menyebutkan Peggy sebagai pelaku. Terus apalagi? Putusan pengadilan, tidak bisa juga. Karena putusan pengadilan tidak menyebutkan Peggy yang ditangkap ini sebagai pelaku. Justru itu yang harus dibuktikan. Laporan polisi tidak bisa juga karena isi dari laporan polisi itu yang harus dibuktikan. Atau apalagi dengan melihatkan putusan daripada penolakan garasi. Tidak bisa, tidak ada kaitan gitu. Berarti peluangnya Iya, bebas ini ya, Pak, ya? tidak ada kaitan dengan Peggy. Ya, ya. Yang disidangkan ini Peggy. Peggy yang ini ya, Pak, Ini, Peggy yang nah, ini ya. kemudian alat bukti lain misalnya berupa raport, berupa ini, itu tidak bisa karena itu semua menunjukkan bahwa dia adalah Peggy, bukan Tapi sebagai bukan pelaku. pelaku. Iya, termasuk foto yang dilihatkan. Ya, Tapi, ya sekali lagi tapi, kita tidak tahu, siapa tahu aparat penegak hukum, penyidik Polri punya alat bukti yang masih disimpan dalam almari ya. yang akan dibuka di persidangan. Breng dibuka, nanti publik tahu semua. Oh iya, nggak taunya betul PG ini pelaku, sehingga kita semua kecele gitu. Nggak tahu lah, makanya mari pra peradilan ini sangat penting untuk kita saksikan. Apa sih, Pak, yang harus kita cermati, Pak, dari pra-peradilan ini? Ya kita cermati hakimnya, ya betul-betul hakim yang baik gitu. Ya, Kalau hakimnya baik, ya enak sekali ini untuk tontonan penegakan hukum sambil pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembelajaran juga untuk aparat penegak hukum. Oke, baik. kita tunggu saja. Baik, terima kasih, Pak.